kembali lagi dengan saya. Yuk kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang bahan baku untuk membuat kertas. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan memberitahu apa saja sih yang akan dipelajari dalam video ini. Yang pertama itu jenis kawasan hutan, kemudian jenis-jenis kayu, lalu yang terakhir yaitu bagian dalam kayu. Oke, yang pertama itu jenis kawasan hutan. Hutan sendiri adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan memberi banyak manfaat bagi manusia. Untuk itu, hutan perlu diolah dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran bagi generasi sekarang maupun yang mendatang. Di Indonesia, berdasarkan fungsi pokoknya, kawasan hutan dibagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Untuk hutan lindung dan konservasi bertujuan untuk mempertahankan sistem penyangga kehidupan dan kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk hutan produksi ditujukan untuk pengusahaan dan dikelola untuk sumber kemakmuran rakyat. Pengolahan hutan produksi diberikan salah satunya melalui pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan tanaman industri atau bisa disingkat IUPHK-HTI. Untuk IUPHK-HTI merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Pemberian izin HTI bertujuan untuk kesinambungan bahan baku industri kehutanan yang tidak bisa mengandalkan pasokan dari produksi HPH lagi. Yang kedua, itu meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan. Ketiga, memperbaiki aspek lingkungan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Oke, untuk sasaran pembangunan HTI adalah untuk kesinambungan bahan baku industri, kedaulatan energi, dan ketahanan pangan. Lalu, izin HTI diberikan pada areal kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin pemanfaatan lainnya serta diarahkan sebagai areal pengolahan hutan tanaman industri. Oke teman-teman, berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kayu. Nah, untuk kertas sendiri itu terbuat dari serat kayu yang diproses dengan teknologi modern menggunakan mesin-mesin pabrik khusus hingga dapat digunakan oleh kita untuk berbagai keperluan. Untuk itu, kita harus mengetahui jenis kayu yang dipakai dalam proses pembuatan kertas. Nah, untuk jenis kayu yang banyak digunakan dalam pembuatan kertas, yang pertama adalah kayu lunak atau disebut softwood. Kayu lunak yang memiliki panjang dan kekerasan yang lebih besar digunakan untuk memberi kekuatan pada kertas. Untuk contoh softwood sendiri itu adalah pinus. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kita sekarang berada di mana? Yap, benar sekali. Kita berada di hutan pinus. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pohon pinus? Nah, pohon pinus itu merupakan salah satu gimnospermae yang menghasilkan strobilus jantan dan betinanya dalam satu pohon. Dengan kata lain, berumah satu. Wah, seperti pasangan suami istri ya. Sama halnya dengan pakis, pinus juga memiliki dua macam spora, yaitu mikrospora dan megaspora. Untuk mikrospora dihasilkan di dalam mikrospongarium, sedangkan megaspora dalam megaspongarium. Untuk megaspora ini bersifat haploid dan berkembang sebagai hasil pembelahan meiosis sel induk spora, sedangkan gametofit bersifat endosporik yaitu berkembang di dalam spora. Pohon pinus umumnya tumbuh dan berkembang secara bergerombol. Kondisi tanah yang cocok untuk pinus yaitu tanah asam, berpasir, dan memiliki serapan air yang baik. Kawasan hutan tersebut dapat ditemukan di daerah dataran tinggi dengan bersuhu 18 derajat Celcius hingga minus 3 derajat Celcius. Menurut distribusi geografi, awalnya tumbuhan pinus tumbuh di kawasan Old World atau dunia lama, meliputi Eropa, Mediterania, dan Asia.
Meski pada mulanya pinus banyak tumbuh di belahan bumi utara dan beberapa kawasan tropis di bumi belahan selatan, saat ini berbagai macam spesies pohon pinus telah tersebar di seluruh dunia. Nah, untuk budidaya pinus tergolong mudah karena pohon pinus memiliki sifat agresif dan invasif sehingga sangat mudah untuk tumbuh. Hal ini sangat menguntungkan bagi para pengusaha industri karena hampir seluruh bagian pinus seperti batang kayu, kulit, getah, dan daun memiliki manfaat ekonomis. Oke, berikut beberapa manfaat dari pohon pinus, diantaranya yaitu sebagai bahan baku furnitur, kemudian sebagai bahan baku kertas, lalu sebagai bahan baku dan pelarut industri, dan kemudian sebagai bahan baku kerajinan dan peralatan, lalu sebagai bahan baku peti kemas, yang terakhir yaitu menjadi bahan baku pencampur pupuk. Nah, untuk yang jenis yang kedua yaitu hardwood. Hardwood adalah kayu dari tumbuhan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Tekstur hardwood lebih halus dan kompak sehingga menghasilkan permukaan kertas yang halus. Selain itu, hardwood lebih mudah diputihkan hingga warnanya lebih terang karena memiliki sedikit lignin. Secara umum, hardwood mengandung lebih banyak selulosa, hemiselulosa, dan ekstraktif dibandingkan dengan softwood, tetapi kandungan ligninnya lebih sedikit. Untuk contoh hardwood sendiri yaitu jati. Nah, teman-teman, kita sudah bertemu dengan pohon jati nih. Nah, jati sendiri adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Jati sendiri merupakan pohon besar berbatang lurus dan dapat tumbuh mencapai tinggi 30-40 meter. Nah, jati sendiri berdaun besar yang luruh di musim kemarau. Jati dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun dan suhu 27 sampai 36 derajat Celcius, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dan tidak dibanjiri dengan air. Jati merupakan salah satu jenis tanaman yang mendominasi hutan di Indonesia. Tanaman ini sangat baik dibudidayakan di Indonesia. Pasalnya, kondisi cuaca dan lingkungan yang tropis sangat mendukung untuk pertumbuhan jati. Jenis tanaman ini dapat ditanam di berbagai kondisi lahan dan lingkungan, seperti hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi, hutan pegunungan, hutan tanaman industri, lahan kering tidak produktif, lahan basah tidak produktif, dan lahan perkebunan. Syarat lokasi untuk budidaya jati diantaranya ketinggian lahan maksimum 700 meter dpl, suhu udara 13-43 derajat Celcius, untuk pH tanahnya yaitu 6, dan kelembapan lingkungan 60-80%. Berikutnya, tanah yang cocok untuk pertumbuhan jati adalah tanah lempung, lempung berpasir, dan liat berpasir. Secara alamiah, jati akan menggugurkan daunnya saat musim kemarau, lalu tumbuh kembali pada musim hujan. Di daerah yang memiliki kemarau yang panjang, jati akan menggugurkan daunnya dan menghasilkan lingkaran tahun yang artistik. Karena itu, kayu jati yang berasal dari daerah ini memiliki struktur kayu yang lebih kuat dan dikelompokkan ke dalam jenis kayu mewah. Sementara, di daerah yang curah hujannya tinggi, tanaman jati tidak menggugurkan daunnya dan lingkaran tahunnya kurang menarik. Karena itu, kualitas kayunya lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki kemarau panjang. Baik teman-teman, kita ke bagian paling terakhir dari pembelajaran, yaitu mengetahui tentang bagian dari kayu. Nah, kayu ini terdiri dari beberapa lapisan bagian. Yang pertama yaitu bark. Secara umum, batang kayu memiliki kulit kayu atau disebut bark yang berfungsi untuk melindungi pohon dari pengaruh luar. Nah, berikutnya yaitu di bawah kulit kayu ada kambium yang merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Oke, untuk lapisan berikutnya yaitu sapwood, hardwood, dan growth rings.
Nah, ketiga bagian tersebut sering digunakan dalam proses pembuatan kertas karena mengandung banyak fiber. Bagian kayunya bila dilihat secara mikroskopis, secara garis besar terdiri dari vessel, tracheit, dan fiber. Untuk vessel dan tracheit merupakan alat transportasi air dan nutrien ke seluruh bagian pohon. Sedangkan untuk fiber merupakan serat dari kayu yang sering digunakan dalam proses pembuatan kertas. Nah, teman-teman, dari penjelasan semua itu, apa sih yang didapatkan teman-teman? Yuk kita tarik kesimpulannya. Yang pertama, kita mengetahui tentang kawasan hutan yang terbagi menjadi kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, dan kawasan hutan industri. Yang kedua, kita mengetahui tentang jenis kayu, yaitu hardwood dan softwood. Untuk contoh hardwood sendiri, yaitu jati, dan untuk contoh softwood, yaitu pinus. Nah, untuk yang terakhir, kita telah mempelajari tentang bagian-bagian dari kayu. Hey, jika kau belajar banyak tentang hal hari ini, jangan lupa di like ya teman-teman.